Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Hani Salama dari kelas C8 dengan nomor NPM 10121285, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Stenbi Bandung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan dan bagian-bagian dari Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia. Jadi, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa dari kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke bagian dari Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, yang artinya pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari dua unsur. Yang pertama dari tanah. Hal ini dikemukakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 2. Dan yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, atau yang Dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal darah. Bila darah itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka ruksaklah seluruh jasad. Jadi, segumpal darah itu adalah hati manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Amanah manusia. Pertama ada amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Pertama ada kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua ada kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga ada kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Menjadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas Khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan diperintahkannya atau tidak.
Jadi, berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara, balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Nah, Ma'rifatul Insan yang bagian kedua ada Hakikatul Insan, yang artinya hakikat manusia. Hakikatul Insan atau hakikat manusia merupakan ketetapan manusia yang bertujuan memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah, dan sebagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan, serta memahami tugas yang dibebankan kepada manusia. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, yaitu lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan dibolehkan olehnya, manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dia halalkannya memakai bangkai bagi orang yang kelaparan. Dan manusia pun diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang terakhir, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, yang berarti butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya dengan ditundukkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 2, yang artinya dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada fakir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taghabun ayat 2. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah dia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Manusia adalah makhluk yang majzium atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Ma'rifatul Insan bagian ketiga ada Taqatul Insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Maksud dari potensi pendengaran adalah arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Nah, yang kedua ada potensi penglihatan.
Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan penafsirannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Yang ketiga ada potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga berakhlak baik. Namun, sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati ini yang akan menyebabkan penyakit jasad dari penyakit jiwa. Mustaq 2006. Ma'rifatul insan, bagian keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata an-nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu ada jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat, ada nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, ada suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Oke, Ma'rifatul insan bagian kelima ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama ada jalan benar, takwa, atau membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula, ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancamannya. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa. Ada banyak bersyukur, syakur, bersabar, sobur, berhati lembut, awah, kasih sayang, rohimun, dan suka taubat atau awab. Ada juga bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, akan memperoleh keberuntungan, lembut, dan bersabar. Dan yang terakhir ada sifat selalu bersikap jujur atau shodiqun. Yang kedua ada jalan salah atau fujur, mengobati jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibedakan. Ketika jiwa-jiwa yang kotor yang saling membantu untuk meningkatkan keseruhannya telah berkumpul, maka akan melahirkan seaber kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku buruk, seperti sifat memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, menebat, zalim, membantah, dan jahil. Dari sifat-sifat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi ini. Tetapi jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima